Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama Pondasi Podcast Mandu Alias ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Binexos dan juga Bidara. Yang pertama ada Bapak Ahmad Fahdudin, SSMSI. Selamat pagi Pak. Kemudian ada Bapak Suharto, SEMSI. Alhamdulillah, pagi ini kita akan sedikit membahas tentang Eko Pesantren. Beliau adalah profesional di bidangnya. Kita akan sedikit mengulik dan juga mungkin bisa kita tahu atau kita terapkan di khususnya di sekolah kita di Pesantren. Untuk selanjutnya, langsung saja kita bisa mengobrol santai bersama. Terima kasih, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ini jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk mensukseskan program khususnya di pesantren. Kalau boleh tahu ini sebelum masuk ke pembahasan, kita ingin tahu terkait dengan lembaga yang dinaungi. Yang pertama Binexos. Dijelaskan sedikit nggak Pak? Ya, Binexos itu singkatan dari Perhimpunan Indonesia untuk Pembinaan Pengetahuan Ekonomi dan Sosial. Itu berdiri sejak kira-kira 50 tahun yang lalu. Jadi lembaga tua. Gitu. Nah, didirikan antara oleh Pak Emil Salim dan Pak Smith. Ada banyak tokoh-tokoh nasional waktu itu didirikan. Nah, Binexos ini kita juga mendirikan lembaga yang disebut P3S yang juga jadi kita juga mendirikan percetakan yang disebut Prisma, majalah Prisma. Kami sepanjang semua tahun saya konsisten untuk terus mengawal sebenarnya pembangunan di Indonesia khusus di bidang ekonomi dan sosial. Nah, kira-kira di tahun 2022-2023 ya, kita mulai concern terhadap alternatif solusi untuk perubahan iklim. Nah, upaya penyelamatan perubahan iklim ini kan sudah dilakukan sudah lama, berpuluh tahun, ya. Baik oleh pemerintah, oleh dunia bisnis, maupun oleh tokoh-tokoh LSM. Gerakan-gerakan penyelamatan lingkungan yang memang kondisi lingkungan di bumi ini kebetulan sudah makin arah gitu bahasanya, karena memang itu dampak dari pembangunan yang tidak bisa dihindari. Ya, bagaimana penggunaan fosil, gas buang lah gitu ya. Ada pengembangan hutan atau konversi lahan itu juga harus, belum lagi penggunaan konstruksi sehari-hari ya seperti AC itu semua belum berdampak pada iklim. Maka terus kita mau apa ini? Semua upaya sudah dilakukan, tapi ada perubahan kebijakan bahkan sudah terjadi juga. Tapi dampak ke buminya kok rasanya masih kurang gitu. Yang juga makin buang sampah, makin gak karuan gitu ya. Itu yang berdampak pada kondisi air, tanah, udara gitu. Kita kemudian berpikir kenapa nggak coba melakukan perubahan di perilaku manusianya. Kalau langsung kepada perilaku manusia itu kemana? Itu langsung ke manusia. Manusianya itu siapa? Bagian grassroots lah. Itu harus manusia harus bawah, keluarga, anak-anak, muda. Nah, memikirkan itu, maka perubahan perilaku ini nggak bisa kalau nggak pendidikan. Ya. Bicara pendidikan di Indonesia, dan itu grassroots, dan itu berubah perilaku. Memang banyak pendidikan formal, kita juga senang sekali ya biasanya. Tapi yang hasil pengamatan sementara kita, kok yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat itu juga pendidikan non formal.
pendidikan agama. Bicara pendidikan agama di Indonesia non formal apa? Ada pesantren. Gitu. Maka kita cobalah menginisiasi program disebut dengan eko pesantren atau ekologi pesantren. Bukan ekonomi ya, tidak lagi. Ekonya itu econya itu ekologi. Bukan eco enak ya. Eco jauh. Nah ini makanya kemarin soalnya ketika diskusi econya kok eco enak ini kan. Mudah-mudahan kedepannya jadi enak dunia. Itu. Memang dari Sinexos melatar belakangi banyak sekali masalahnya di bidang ekonomi dan masalah iklim dan jatuhnya kepada grassroots yang paling bawah yaitu pondok pesantren dan jadilah suatu program eko pesantren. Untuk Bapak Suharto bisa diperkenalkan dulu dari lembaga Bidara. Bidara ini merupakan singkatan ya, ini adalah Bina Sumber Daya Masyarakat. Ini diinisiasi oleh Kiai Haji Asihin. Beliau sudah latar belakangnya tentang pesantren dan makam lintangnya juga di dunia pesantren. Beliau juga pernah menjadi cukup lama direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Fokusnya di pesantren ini. Beliau memang latar belakangnya di sana. Tapi kalau di daerah ini, beliau menginisiasi untuk mendorong mengembangkan prakarsa dari masyarakat. Tapi karena latar belakangnya pesantren, tentu objek atau subjeknya pesantren. Iya. Nah, yang menjadi satu harapannya tentunya pertama adalah menyangkut soal lingkungan hidup, kemudian penurunan dan pengembangan swadaya masyarakat, kemudian mendorong inisiasi-inisiasi yang tumbuh di masyarakat untuk disebarluaskan. Nah, salah satunya adalah inisiasi soal bagaimana juga kita ikut ya mensupport di medsos untuk memboster lah gitu dari gerakan ekonomi pesantren yang diinisiasi oleh Binexos. Nah, sebenarnya kalau diinisiasi oleh Binexos ini sebenarnya simpul dari dialog antara Pak Nasir Hasan dengan Pak Ismi Hada. Gitu. Nah, karena beliau almarhum kemudian kita lah di generasi muda yang harus melanjutkan. Jadi di situ concern dari Bidara. Oke, kembali ke topik kita tadi sudah dibahas karena kita di pondok pesantren yang melaksanakan kemarin sudah ramai terkait dengan eko pesantren. Bisa dijelaskan sedikit apa itu eko pesantren, terus bagaimana eko pesantren ini menjadi solusi dari perubahan iklim dan juga sebagai perubahan untuk masyarakat khususnya di bidang iklim dan lain sebagainya. Saya tetap Ke Pak Farudin dulu. Oke. Iya, kita memang sebelum kerjasama ini dilakukan sampai kita datang seperti ini, tahun 2023 itu kita sudah sempat melakukan kunjungan lapangan. Waktu itu yang datang ke area sini adalah Prof. Nurholis Setiawan. Nah, kebetulan juga Prof. Ilvi sebagai pengasuh di area sini merupakan anggota Binexos. Iya. Baru tahu juga ya. Nah, itu. Kerennya kan ada di sini. Marah-marah jaringannya. Nah, sehingga Prof. Nur area sini ada Jawa bagian timur, saya bagian tengah dan kita berbagi melakukan pemetaan singkat lah tentang bagaimana sih isu lingkungan yang kemudian ditangkap oleh pesantren itu sendiri. Gitu. Nah, kita melihat sebenarnya kita jadi makin optimis. Kenapa? Karena sebenarnya pesantren-pesantren itu dalam rangka meningkatkan atau
berusaha menjaga keberlangsungannya itu sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan peduli lingkungan, minimal ketahanan pangan seperti menanam sayur-sayuran sendiri, memelihara ikan, ada yang punya sawah sendiri. Jadi kan paling nggak ya sebelum menjelaskan terlalu jauh, saya juga mau tambahkan bahwa ekopesantren yang kita gagas itu meliputi masalah 4 aspek yang pertama adalah sumber daya air, kedua adalah energi, ketiga ketahanan pangan, yang keempat itu lingkungan dan kesehatan lingkungan. Nah, kita melihat hampir seluruh pesantren sudah melakukan itu. Paling nggak 2 dari 3, malah minimal, malah kadang-kadang ada semuanya, kenapa berlitan sebenarnya. Ya nggak bisa wudhu kalau nggak ada air, kan gitu, minimal kan itu. Tapi juga bagaimana menjamin konsumsi atau ketahanan pangan dari seluruh santri beserta ustadznya. Kadang-kadang pengasuh nggak kepikir makan sendiri, seringnya kan begitu. Itu yang membuat kami ini udah dijalankan sebenarnya. Tinggal mengurusnya kayak apa, ngemasnya kayak apa, mensinergikannya kayak apa, dan mengintegrasikannya kayak apa. Kita tahu energi itu pasti jadi sumber pasti jadi masalah gitu. Bagaimana listrik, bagaimana yang minimal listrik ya, bagaimana bensin buat transportasi. Kemudian air jelas ya, ibadah, MJK segala macam. Ya, pangan ya udah jelas lah gitu ya. Nah, kesehatan lingkungan ini yang beda-beda. Itu yang tapi sebagian besar kan ini kan 3 ini juga nggak bisa jalan kalau lingkungannya nggak mendukung kan. Gitu. Jadi sebenarnya sudah ada, tinggal mengintegrasinya kayak apa, kemudian mensinergikan di dalamnya kayak apa, kemudian mensosialisasikan ke publik kayak apa. Itu yang menurut kami kita perlu belajar lebih jauh, kita perlu lebih mendekat kepada pesantren seperti apa, sehingga nanti begitu sampai publik itu udah begini, ternyata penonton sudah berkembang. Nah, yang aspek yang menjadi masalah bisa tambahkan, kita pengen program yang pesantren ini dari pesantren kemudian bisa melibatkan masyarakat sekitar, pemerintah daerah, kemudian sektor-sektor di luar pesantren seperti sektor bisnis gitu ya. Itu kan juga bisa berkolaborasi, karena tujuannya ini bukan cuma pesantren jadi terkenal, bukan cuma masyarakat terkenal, tapi tujuannya kan mengembalikan bumi ini jadi lebih baik gitu. Itu yang kita harus jaga nih. Kemudian viralnya, kemudian bukan hanya itu. Jadi bagaimana nih bisa bergulir semacam kayak apa ya, bullying efek lah gitu ya, bisa mengajak banyak orang untuk lebih peduli lah minimal sama orang. Itu sih dari monggo mas. Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Didin ini, panggilan akrabnya Mas Didin itu Bidara sebagai mitra di Nexos ikut terlibat lah dalam proses pelaksanaan, mulai dari konsep, perencanaan, kemudian implementasi, evaluasi, monitoring. Kita ikut terlibat, seraya juga dorong gitu. Nah, tapi tadi dikatakan oleh Pak Didin, di samping kita ikut dalam justru pengalaman Bidara ini, bagaimana best practice-nya pesantren ini kita bisa aplikasi di luar pesantren, gitu. Nah, sehingga menjadi gerakan apapun yang dilakukan oleh pesantren sebagai inisiator lah gitu ya, itu kita bisa duplikasi ke masyarakat di sekitar pesantren. Apa saja best practice-nya soal lingkungan, misalnya melalui misalnya ada contoh biogas, tapi bagaimana biogas ini kita bisa duplikasi di luar pesantren dengan katakanlah seperti komunal, karena kan mungkin lahan yang dimiliki oleh warga di sekitar kan tidak besar. Begitu juga misalnya best practice dari pengelolaan air bersih, apa yang dilakukan, nah masyarakat juga bisa itu. Jadi
apa-apa yang menjadi best practice-nya pesantren kita bisa duplikasi, kita bisa sebarluaskan. Nah, itu ini kan perlu melibatkan external stakeholder seperti tadi disebut juga misalnya pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya, atau juga perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Kalau ada perusahaan yang tidak peduli juga bagaimana kita juga menyadarkan perusahaan untuk dia mau peduli. Nah, jadi kampanye penyadaran ini kepada seluruh stakeholder tidak hanya bertumpu pada pesantren sebagai sebuah prototipe model kita sebarkan, bahkan ini juga menjadikan satu media kampanye untuk eksternal stakeholder yang lain, termasuk di dalamnya adalah pihak swasta, organisasi sipil, mungkin ormas untuk mendorong memberikan apa yang menjadi amanah tadi moral pesantren, tidak merusak lingkungan. Jadi dakwahnya seperti itulah dakwahnya. Jadi tidak hanya menyuplik hadis atau ayat-ayat Tuhan, tapi ayat-ayat Tuhan dan hadis itu kita wujudkan dalam satu karya nyata yang bisa diikuti oleh masyarakat, bisa dikerjakan oleh masyarakat, dan ini menjadi kampanye besar-besaran untuk seluruh eksternal stakeholder. Memang jadi pesantren ini bukan hanya sebagai program di pesantren saja, maka akan tetapi juga sebagai prototipe atau model untuk masyarakat luas, khususnya di daerah dan juga pihak swasta yang lain. Kemudian ini kan kita sudah bicara alias ini aja, Pak. Berbincang alias ini dalam yang mungkin beberapa tahun ini sudah menerapkan beberapa proses untuk menjadi eko pesantren yang tadi dengan bicarakan. Apa kira-kira potensi yang selain dari yang tadi disebutkan, kan di sini ada biogas atau yang lainnya, mungkin apa potensi yang bisa digali dari pondok pesantren kita menurut para ahli ini? Ini bisa dibuka ya? Ini bisa boleh ya? Alias ini dari sini berarti? Ya. Sudah, alhamdulillah. Baik, saya ambil materi sedikit. Kalau dari pemetaan awal kami, paling tidak memang yang biasanya jadi permasalahan di pesantren ini asumsi awal ya, maupun nanti di kalau ada masukan silakan ya, kira-kira belum pas betul, tapi sementara kami menangkap ada 3 masalah besar biasanya dari pesantren. Tadi sudah saya sampaikan. Atau soal pendaya energi, terutama listrik yang buat belajar, berperangan, yang kedua air, ketiga itu wudhu, yang ketiga soal sampah. Mengurusi sekian ratus atau sekian ribu santri atau santriwati itu kan sampahnya ya segitu juga, ya. Baik sampah domestik maupun sampah rumah tangga, belum lagi sampah manusia. Nah, melihat alias ini sudah cukup komit dan bukan hanya komitmen tapi juga sudah mengimplementasikan, ya, kita lihat kemarin sendiri ada biogas, itu kan berarti sudah mewujudkan komitmen itu dalam bentuk nyata. Nah, tapi kan itu masih limbah atau sampah manusianya. Nah, nggak jauh-jauh dari itu kan ada sampah rumah tangga juga, sampah domestik. Nah, ini sampah rumah tangganya kayak apa nih? Kita berbicara yang lain lagi ya, berbicara air, berbicara energi, masih sampah-sampah juga gitu, karena sudah dimulai dengan sampah. Nah, ini kayak apa menurut saya sih? Itu bisa jadi salah satu, ini ya kami sekilas ya gitu, itu bisa jadi salah satu hal yang bisa dikembangkan lah. Gitu. Toh juga saya melihat ada keunggulan di alias ini soal areal ya, arealnya cukup luas. Kalau nggak salah yang pertama 7 hektar, 7 hektar semua ada cara pengembangan di 16 hektar.
itu kan tidak semua tempat atau tidak semua pesantren bahkan memiliki sumber daya seperti itu. Nah, melihat kondisi potensi seperti itu, tidak ada salahnya ada satu kawasan atau satu tempat yang itu memang menjadi kawasan pengolahan sampah terintegrasi, tapi juga berkelanjutan. Gitu. Dari Pondok Putra, dari Pondok Putri, dari tempat ustaz, dari tempat pengasuh, segala macam itu di mana dikumpulkan satu tempat, itu terintegrasinya di situ dikelola secara baik. Apakah mau menggunakan konsep 3R itu reduce, reuse, recycle, atau yang mana silahkan menyesuaikan kondisi. Tapi juga berkelanjutan itu bisa dilakukan sampai kapanpun, karena sudah menjadi bagian dari sistemnya si pesantren itu sendiri. Menurut saya sih yang kelihatan itu, meskipun ya kita juga kemarin melihat di Mandua ya, itu ada apa, tenaga matahari itu. Oh iya. Ya, itu juga konsumsi panel surya panel itu, panel surya itu juga menurut saya itu potensi yang baik sekali buat alternatif energi. Tapi kan masalahnya pengelolaan panel surya panel itu kan butuh keahlian khusus gitu, butuh teknisi khusus, butuh orang yang paham seperti itu. Apakah kemudian santri atau ustadz bisa dilibatkan langsung situ? Itu kan juga pertanyaan yang harus dijawab benar-benar. Gitu. Nah, ya terus, tentu yang ketiga tadi yang tiga air gitu kan. Gitu. Memang ya namanya tempat sebesar ini pasti ada titik-titik yang kadang air besar, kadang mungkin nggak terlalu besar, kadang nggak ada juga bagaimana tuh mengefektifkan supaya nggak apa ya mubazir kan, buang-buang kadang-kadang gitu. Itu kan ya kita karena seperti itu kurang lebih paham lah gimana perilaku santri terhadap penggunaan air kan gitu. Nah itu kan juga mesti disiasati dengan baik itu supaya santri atau santriwati itu juga bisa menggunakan air dengan baik, tapi juga kondisi lingkungan itu terjaga, tidak mubazir air lah gitu namanya. Tapi ya untuk tidak lanjut awal yang saya lihat gitu, pertanyaan pribadi, mungkin sampah bisa pengolahan sampah bisa atau alternatif apa itu sih. Mungkin ada tambahan lagi. Ada merujuk dari apa yang disampaikan oleh Kiai Pengasuh. Apapun program untuk pesantren ini, yang penting bisa dilaksanakan oleh pesantren. Oh iya. Tapi yang lebih penting lagi adalah istiqomah. Nah, istiqomah ini beliau menjelaskan adalah berkelanjutan. Nah, untuk berkelanjutan ini kan perlu kita siapkan bagaimana SDM orangnya, bagaimana tingkatan kapasitasnya, kemudian bagaimana pengelolaannya, manajemennya, bagaimana mata rantai dari persoalan sampah misalnya gitu. Kemudian kita tengok bahwa untuk berkesinambungan ini kan butuh sumber daya, Ya. begitu. Butuh sumber daya. Nah, apakah Daya. dari sumber daya, sumber dana kan ada. Nah, untuk semua itu kan, adakah misalnya itu kita bisa lihat sebagai peluang, kan Pak Steve katakan, peluang yang bisa menjadikan ekonomi sirkular. Andai kata ada yang secara layak bisa kita dorong, nah itulah sumber pendana untuk kita bisa berkelanjutan. Nah, makanya kita lihat misalnya persoalan sampah harus dari hulu sampai hilir. Nah hulunya ini kita bicarakan soal kebersihan lingkungan, penyadaran katakan santri sebagai pendidikan disiplin. Nah, tapi terus ke hilirnya kita tengok apakah ada peluang ekonomi sirkular itu yang bisa kita dorong. Apakah dijadikan tadi itu produk-produk yang bisa kita jual atau produk-produk olahan, menjadikan untuk pertanian. Itu yang nanti kita harus pelajari supaya ini merupakan potensi atau peluang ekonomi yang bisa membiayai itu. Nah ini yang menurut saya sebagai rangka yang dijelaskan Mas Didi sebagai salah satu contoh sampah. Karena kita bisa juga kan bicara soal air, kan begitu. Nah, bicara yang lainnya kita
mungkin ada nggak pesan, kan dengan sudah melalang buana pesantren mana aja yang sudah menerapkan eco pesantren dan berhasil dan sudah mungkin go nasional atau go internasional dengan produk yang mereka hasilkan. Mungkin ada contoh atau bisa diceritakan sedikit, bisa mungkin di Jawa Barat atau di daerah yang lain. Ya, kalau contoh dalam pengertian spot-spot itu ada, cuman kalau yang kita diskusikan tadi harus sampai pada membangun mata rantai ekonomi itu yang justru kita akan konsepkan. Misalnya katakanlah kalau biogas, bisa selain di sini kan juga ada Tegalrejo, Magelang, kan gitu. Baik dari kotoran atau limbah manusia, ada juga limbah hewan, itu banyak contoh-contohnya. Termasuk juga panel surya, di mana untuk mengairi sawah, ya dia perlu pengairan, airnya jauh, kita siapkan diesel yang di sini digerakkan melalui panel surya. Itu sudah ada contoh-contoh. Nah, cuman kembali lagi pesan kakek tadi, itu bisa istiqomah atau enggak? Nah, itu yang menjadi tantangan kita ke depan, karena kita harus mempersiapkan dari sumber daya yang bisa mengoperasionalkan, merawat, kan begitu loh. Nah ini kan tentu butuh tadi itu dukungan sumber daya yang kalau bisa dihasilkan oleh apa yang menjadi aktivitas itu sendiri. Jadi ada semacam self propelling yang dia hidup. Dinamikanya ya. Nah, dinamikanya dia muter sendiri, dia bisa biayai sendiri. Nah, syukur-syukur dia memang memberikan kontribusi lain untuk pesantren. Gitu. Iya, saya tambahkan dari yang Mas Toto sampaikan tadi. Saya pertama-tama mau merespon tadi yang Mas Toto sampaikan soal kultur ekonomi. Ini menarik sekali, Mas, karena 4 aspek tadi itu ya, ketahanan pangan, pengolahan sumber daya air, kemudian alternatif energi alternatif terbarukan, kemudian kesehatan lingkungan. Nah, kalau sampah ini kan maksudnya kesehatan lingkungan. Nah, itu apapun itu memang harus jadi melalui pada yang kami sampaikan ini juga, bahwa ini harus berkelanjutan apapun itu, dan self sustain itu sebetulnya pondok sendiri bisa menjalankan pada akhirnya nanti itu, dan memang perlu sumber daya sehingga yang namanya circular ekonomi itu nyambung dengan menjadi sumber daya, dan sumber daya yang menjamin keberlanjutan itu satu hal. Nah, tadi yang tanya berikutnya soal mana yang best practice lah gitu kira-kira ya. Contoh-contoh. Nah, best practice perlu saya informasikan di sini bahwa ketika perintisan Eco Pesantren ini di Nexos bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain ada KHI, Lembaga Agama Hayati, dan PPI UNAS, Pusat Pengkajian Islam Universitas Nasional di Jakarta. Nah, PPI UNAS oleh Dr. Fahri Wijaya sudah sempat melakukan penilaian aspek-aspek apa yang unggul oleh beberapa pesantren, terus beberapa gitu ya di seluruh Indonesia. Nah, untuk aspek itu mungkin nanti bisa dicari karena itu disiapkan secara umum di website. Ada mana yang terbaik juga sudah ada. Kalau nggak salah Pabelan itu masuk ke dalam klasifikasi yang terbaik dalam penerapan Eco Pesantren sesuai penilaian PPI UNAS. Nah, di Nexos dalam rancangan yang sudah kita sepakati paling tidak setahun 2 tahun ke depan itu akan bekerja sama, satu dengan aliansi ini, kedua dengan Pabelan, dan ketiga kita. Pabelan itu merupakan aliansi ini tadi ya, leadernya itu juga anggota, dan ini sudah dilihat oleh Prof. Polis, jadi cukup valid lah. Nah, Pabelan itu punya histori panjang dengan RP3S dengan Nexos, bahwa pada tahun 70-an Pabelan itu sudah menjadi mitranya RP3S, yang RP3S didirikan oleh Nexos. Jadi ini lebih bukan hanya sekedar menjalankan program, tapi menjaga tali silaturahmi juga. Karena waktu itu Pabelan sampai memenangkan penghargaan Kalpataru zaman itu ya. Itu cukup membanggakan. Isu yang dan Bubuluk sebenarnya juga mana Kiai Basit ya. Nah, itulah mitra-mitra kita, dan kita menganggap itu ya waktu itu best practice lah. Tapi kan ini perlu diupdate. Maka kemarin di tahun 2023 Pabelan menjadi salah satu yang kita
survei juga kita lihat gitu. Dan memang bergeser tuh karena kebutuhan air sudah selesai, maka pengolahan lain bagaimana sampah juga, bagaimana energi terbarukan juga, bagaimana air, bagaimana apabila sudah punya teknologi untuk nangkap air hujan itu bisa diolah menjadi air minum juga sudah. Nah sementara Alikam menjadi salah satu terdekat tetangganya di Nexos di Depok gitu, itu juga kita lihat punya keunikan sendiri. Meskipun mungkin dari segi santri tidak sebanyak santri pada umumnya, kan hanya 200-an lah Alikam. Tapi Alikam ini adalah pesantren mahasiswa khusus dan hafid semua. Jadi pesantren mahasiswa yang hafid. Nah itu juga punya program lingkungan bekerja sama dengan UI. Jadi memang posisinya Alikam ini nempel dengan UI sehingga untuk soal intelektualitas, soal akademisi itu sudah aksesnya mudah lah, dan mereka sudah mencoba istilahnya torrent biogas. Kalau di sini kan dari keterangan manusia, ya, sekarang dicoba dari sampah makanan saja, sampah organik lah istilahnya yang diolah. Jadi sampah rumah tangga, dan itu sama seperti tadi kita bicara listrik panel surya ya. Itu perlu kompetensi khusus, perlu keahlian tersendiri, perlu orang yang memang bisa maintain gitu. Nah, jadi memang ya kalau bicara best practice, saya yakin masih lebih banyak ya yang belum bisa saya sebutkan atau kami sebutkan gitu. Tapi pasti banyak gitu. Karena tadi itu masing-masing pesantren itu pasti berusaha untuk menjaga keberlanjutannya sendiri. Dan itu biasanya nggak lepas dari ya lingkungan, ketahanan pangan, air, tadi 4 aspek yang kita tadi jelaskan gitu. Jadi pasti sudah banyak yang melakukan itu. Justru karena itu kita pengen nangkep gitu. Dari sini kita pengen nangkep sehingga apa yang dilakukan pesantren ini tidak hanya dapat apresiasi di dunia luar, tapi juga bisa menjadi penggerak untuk masyarakat sekitar. Karena kan yang penting kan kemudian publik itu paham bagaimana iklim ini jadi masalah bersama. Kalau enggak kan nanti gimana gitu ke depan, anak cucu kayak apa gitu yang kita wariskan kayak apa nih, lingkungan makin baik atau lingkungan yang makin buruk. Kita berharapnya semua nanti menjadi lebih baik, tidak hanya pesantrennya lebih baik, tidak hanya masyarakat lebih baik, tapi lingkungan dan alam semesta menjadi lebih baik. Itu kira. Terima kasih, sangat jelas tadi. Bahwasanya memang pesantren ini sebagai solusi untuk khususnya kepada bumi kita untuk menjaga iklim dan juga keberlanjutan pesantren juga, supaya karena memang tidak sedikit pesantren itu yang saya tutup hanya karena tidak ada santrinya atau santrinya berkurang. Mungkin dengan adanya ikut pesantren menjadi solusi terkait dengan masalah bumi, dan juga pesantren juga bisa berlanjut hingga nanti kepada anak turun. Amin. Mungkin sekian Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.